selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast Ekos, Ekologi Sosial. Oke, balik lagi sama kita. Di sini saya sebagai pemilik podcast bersama rekan saya Dila dan saya Angel, tentunya dengan tamu narasumber kita yang gak kalah kece banget nih. Boleh mas mbaknya diperkenalkan? Oke, saya Ramot Anugrah yang akan mengisi materi di podcast hari ini. dan saya Tasya, saya akan menemani Mas Ramot untuk menjadi narasumber pada hari ini. Ya, betul. Keren banget nih. Nah, jadi mungkin sesuai dengan topik kita, ekologi sosial, kayaknya kita lagi marak nih ya bencana-bencana alam. Tuh biasanya tuh kayak akhir tahun tuh biasanya banyak banget bencana-bencana alam. Ya. Nah, Betul, tapi kita ada spesifiknya nih. Apa topik kita? Topik kita hari ini adalah bencana maraknya bencana di Pulau Pao di Maluku Utara, yaitu penambangan nikel ya Kak. Oh iya betul banget. Nah jadi kan seperti yang kita tahu sekarang tuh konsumtif nikel, timah itu tuh lagi gede-gede banget nih kan. Nah jadi masuklah ke dalam Pulau Maluku, lebih tepatnya di Maluku Utara yang sampai dieksploitasi besar-besaran. Nah, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi Halmahera sebelum adanya penambangan nikel dan apa yang berubah setelah tambang mulai beroperasi gitu Kak? Boleh Mas? Oke, dari saya dulu. Kalau untuk kondisi ya kita boleh lihat di layar ya. Boleh dilihat di layar ini kondisi Pulau Pao di Halmahera Selatan dan Kepulauan Halmahera Utara sebelum adanya penambangan ilegal maupun penambangan legal. Kita boleh lihat hutannya masih asri, pantai masih indah dan udara masih bersih gitu Mbak. Boleh Mbaknya? Ya, benar sekali yang apa yang Mas Ramot udah bilang. Itu kondisi dari Pulau Pao ini tuh awalnya tuh asri banget. Bahkan bisa dibilang kayak ekosistemnya itu nggak ada yang terganggu sama sekali, bahkan dipenuhi hutan. Bahkan kalau misalkan kita bisa bandingin sama perkotaan atau desa-desa yang biasa kita lihat, pasti di sana itu bisa dibilang kayak banyakan sumber daya alamnya dibanding kayak SDM-nya, makan kayak lebih banyak Kekayaan alam alamnya daripada manusianya ya. bahkan. Iya sih benar, saya juga setuju soalnya kalau misalnya kita lihat tuh di Indonesia tuh kan emang banyak banget ya hutannya, terkhusus yang di daerah Maluku tuh masih asri banget ya betul Kak. banget, isinya tuh bahkan penduduknya mungkin 30%, sisanya masih hutannya masih luas banget. Nah tapi karena ada kegiatan pertambangan ini jadinya udah banyak yang mulai digusur-gusurin. Nah jadi dari kegiatan pertambangan ini tuh membuat dampak bencana di alam sekitar tuh. Nah sekarang tuh di Halmahera tuh lagi ada bencana banjir, longsor, terus sama bencana-bencana yang lainnya. Terus gimana sih setelah dari pertambangan ilegal gak sih ini jatuhnya? Nah itu kan selain daripada itu ada lagi gak sih yang kerusakan alam, ngerusak hutan atau bahkan kerugian dari masyarakatnya, itu kayak gimana sekarang? Ya tentu aktivitas pertambangan pasti yang merusak hutan, mengelola lahan tersebut, mengelola tanah itu dengan eksploitasi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Namun sebelum mereka melakukan eksploitasi tersebut, terlebih dahulu mereka pasti akan melakukan penggundulan terhadap hutan tersebut. Nah yang pasti flora dan fauna yang berada di hutan tersebut akan mencari tempat lain atau tidak meninggal mati akibat kelaparan. Nah yang dampak selanjutnya kehilangan dari fungsi hutan tersebut yang dulunya sebagai tempat hewan, sumber air, dan berakhir menjadi tempat untuk penambangan barang-barang tambang seperti nikel dan timah. Nah yang selanjutnya itu ke pencemaran air.
Tentunya ketika mereka melakukan penambangan, pasti mereka akan melakukan pembuangan limbah, baik dari limbah tambang ilegal maupun tambang yang sudah legal. Nah, hal ini sangat berdampak buruk terhadap ekosistem air ya, yang menyebabkan banyaknya ikan-ikan yang mati akibat pembuangan limbah yang sembarangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang. Boleh dari mbaknya? Ada sekiranya? Bener banget yang tadi Mas Ramot udah bilang. Bahkan kalau misalkan kita bisa lihat dari kondisi warga-warga di sana, itu sempat terjadi banjir yang cukup parah banget. Itu merendam 12 desa sekaligus, dan itu udah pasti karena adanya penambangan ini tuh merugikan banget. Bahkan terutama kayak tadi kan udah dibilang, kalau misalkan adanya pengundulan hutan secara brutal, dan itu pasti merugikan atau mempengaruhi pekerjaan dari warga-warga di sekitar, mata pencariannya gitu. Ya, betul. Nah, jadi bisa dibilang dengan hal-hal seperti ini atau penambangan nikel kayak gini tuh bisa dibilang pasti merugikan banget dan berdampak banget buat sumber daya alam di sana gitu. Dan pastinya kelihatan banget sih kalau misalkan kayak kalian datang ke sana, pasti terasa banget kayak adanya polusi udara jadinya makin parah. Bahkan yang tadinya karena adanya baik hutan jadinya polusinya bagus kan, tapi gara-gara mulai pengundulan hutan itu mulai terganggu polusinya. Terus kayak airnya tadi yang dibilang limbahnya dibuang sembarangan, dan tanahnya juga karena untuk menambang kan pasti tanahnya dihancurkan, dieksploitasi. jadi ya pastinya itu merugikan banget dan merusak banget deh sumber daya alam di sana. Nah tapi kan dari pertambangan ini tuh, nah ini kan nggak mungkin kalau mereka ngelakuin tersebut kalau misalnya nggak ada izin dari pemerintah gitu kan. Maksud saya tuh pertambangan ini apakah legal atau ilegal gitu, sama kalaupun misalnya emang ada campur tangan pemerintah, pasti ada oknum di baliknya tuh yang kayak sama-sama saling menguntungkan tapi bukan menguntungkan masyarakat setempat, ya nggak sih? Betul. Nah, untuk aktivitas pertambangan ini ya yang notabene-nya buat pertambangan di seluruh wilayah pasti ada campur tangan dari pemerintah untuk surat izin legalitas. Nah, untuk penambangan di Kepulauan Halmahera ini, terlebihnya di Kepulauan Fau, walaupun banyak tambang yang sudah legal, yang sudah mempunyai izin dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertambangan, akan tetapi untuk pembuangan limbah masih banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang melakukan pembuangan secara ilegal, pembuangan secara asal-asalan yang mencemari lingkungan. Nah, yang lebih parah lagi, banyak tambang-tambang ilegal yang pasti mempunyai izin dari pemerintah setempat untuk melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Nah, sangat tidak masuk akal jika sebuah perusahaan melakukan pertambangan tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat, baik dari warga lokal ataupun pemerintah setempat. Yang hal seperti itu pasti akan terjadi di sebuah pertambangan untuk izin dan legalitas dari sebuah perusahaan, gitu Mbak. Ya betul banget sih. Sampai-sampai tuh sempat ada kayak sebenarnya belum sampai justice gitu sih, tapi udah banyak tuh yang mereka sampai buat ini sih, buat kayak banner-banner gitu kayak Indonesian Dirty Nickel gitu, kayak Ya, untungkan pebisnis, miskinkan masyarakat gitu. Yang penting perusahaan dapat duit banyak, masyarakat tidak terlalu dipikirkan entah bagaimana nasibnya. Ya betul. Iya sih, oke, iya. Parah sih itu sih. Jadi bagaimana kayak pemerintah daerah menanggapi protes warga gitu? Ada gak sih solusinya gitu? Nah, untuk dari solusi untuk dari masalah ini, pemerintah daerah telah mengambil langkah, yakni mengeluarkan ultimatum terhadap setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal, supaya melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang telah menjadi korban dan mendapatkan dampak
dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dan selanjutnya pemerintah melakukan ultimatum juga terhadap setiap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal, baik itu perusahaan yang telah memiliki izin legalitas ataupun perusahaan yang tidak memiliki izin atau perusahaan ilegal. Pemerintah telah melakukan ultimatum terhadap siapapun mereka yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal, maka izin tersebut akan dicabut dan akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan undang-undang pertambangan. Itu. Mungkin Mbaknya mau nambahkan atau sudah cukup? Boleh sedikit saja. Kalau seperti yang tadi Mas Rahmat sudah bilang ya, kalau misalkan dari pemerintahnya itu sudah berperan seperti itu gitu. Tapi mungkin saya pengen nambahin soal tentang izin tadi. Jadi izin tadi itu kalau misalkan saya baca dari beberapa artikel, izin untuk penambangan di sana itu bisa dibilang sampai tanggal 24 Desember 2032. Dan kalau misalkan kita ngikutin dari izin tersebut, itu pasti banget penambangan nikel ini tuh makin parah dan separah-parahnya gitu. Terus kalau misalkan kita sebagai warga yang maksudnya kita nggak lihat secara langsung ya, kita pasti kayak, wah ini parah banget. Ini kalau misalkan diterus-teruskan sampai 2032 akan sehancur apa tuh Halmahera, Pulau Fau ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari undang-undang juga ya, undang-undang itu enggak memperbolehkan pulau-pulau kecil seperti Pulau Fau ini itu untuk dijadikan tempat penambangan. Ya, Jadi kalau misalkan kita lihat dari undang-undang, dari segi peraturan dari pemerintahnya, itu sebenarnya hal ini tuh udah termasuk ilegal, udah termasuk kayak nggak boleh sebenarnya. Tapi hal ini masih banyak banget dan marak banget terjadi sampai sekarang gitu. Dan kalau misalkan kita lihat peran pemerintahnya, ya kalau misalkan lihat dari peraturannya aja nggak sejalan gitu. Jadi ya mungkin agak sulit ya untuk dilihatnya gitu. Tapi ini cukup menarik ya. Tadi izinnya sampai 2032 gitu. Tapi ya kenapa ya? Ini kan emang jadi salah satu bakalan sumber bencana yang besar sekali, apalagi sampai 2032. Bahkan di 2024 ini aja udah banyak longsor, bencana. Bahkan itu longsornya kayak air terjun gitu, deras gitu kan. Longsornya juga bukan longsor tanah biasa, bahkan tanahnya tuh becek gitu kalau yang saya lihat di video-video yang lagi viral. Nah tapi tuh ini izin pertambangannya sampai 2032. Tapi kenapa ya kayak sebagian dari masyarakat Indonesia tuh kurang bersimpati gitu. Bahkan tahu sendiri ya kalau sekarang tuh no viral no justice gitu. Nah kalau apapun yang dilakukan tuh bahkan kita mau ngadu ke pemerintah siapa kalau misalnya pemerintah yang di situ aja tuh malah mendukung kegiatan tersebut. Nah tapi di masyarakat Indonesianya ini tuh malah ya lebih cenderung tuh mengurusi negara orang dibanding negaranya sendiri. Karena 2032 loh. Iya, betul. Mau jadi apa nanti? Apakah nanti lengser kah Maluku apa gimana gitu? Aneh banget. Jadi kira-kira nih hal apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia tuh yang bisa menjadi atensi untuk wilayah Maluku khususnya nanti di Pulau Fau ini? Boleh Mas. Nah kalau untuk ini ya, untuk memberikan dukungan masyarakat secara luas, terlebih dari kalangan mahasiswa ya, kita boleh melakukan dukungan dari media sosial yang sangat berperan penting dalam mendukung isu-isu yang bergejolak di kalangan nasional ataupun internasional, seperti yang sempat kemarin diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia, yakni Save Kepulauan Maluku dengan hashtag Save Kepulauan Maluku, terlebih di Indonesia bagian timur, untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan satwa hingga flora fauna yang ada di kepulauan tersebut, dan menyelamatkan kehidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang menghuni hutan tersebut. Seperti itu. Dari Mbaknya kira-kira?
Saya mungkin mau nambahin kayak kita bisa juga dengan memberikan sumbangan kan Iya, biasanya betul. kayak gitu Oh, kan donasi ya. untuk mereka Penggalangan gitu. dana, Iya. penggalangan dana. Karena itu pastinya akan membantu banget buat orang-orang di sana gitu karena sebagai orang-orang ya orang-orang yang jauh di sana, kita nggak tinggal di sana juga, kita nggak ngeliat langsung, tapi yang pasti yang bisa kita lakuin itu dengan kita tuh seperti apa ya, simpati, empati gitu ke mereka gitu. Kita mau mencoba untuk menolong dengan apa yang kita miliki, dengan sumbangan atau bahkan bisa kita datang ke sana untuk membantu mereka gitu. Dan pastinya peran kita dari masyarakat jauh itu bisa juga untuk kayak menuntut, kayak misalkan kita di sini juga podcast ini juga salah satu caranya gitu untuk bisa orang-orang atau pemerintah juga tahu kalau misalkan Halmahera tuh lagi gak baik-baik aja gitu. Gitu Ya, sih. betul banget. Ya, semoga aja podcast kita viral ya. Iya. Walaupun kita nggak berharap banyak. Biar bisa membantu juga ya. Ya. Iya. Semoga aja dinotis sama ini admin Gerindra. Iya tuh tadi saya Betul. mau bilang. Nah, salah satu caranya lagi tuh selain dari apa tadi namanya yang media sosial tuh yang paling gampang tuh itu. Kalau misalnya nggak ditanggapin sama pemerintah, komen aja di akunnya Gerindra. Admin Gerindra. Gerindra. Betul. Betul banget tuh. Kayaknya mungkin Perbincangan kali ini kayak menarik banget ya Kak. iya mungkin cukup ini sih cukup luas gitu pembahasannya karena ya gitulah kalau misalnya kita lihat dari kilas balik gitu dan segala macamnya emang bahaya banget sih kalau misalnya penambangan ilegal ini terus berlanjut gitu. Banyak Bahkan juga dampaknya ya iya. keluarga lokal. Iya nggak cuma rugi secara materi, nggak rugi secara materi tapi juga berefek ke lingkungan alamnya itu sendiri gitu. Masyarakat dirugikan, terus alam juga dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Balik lagi ke pebisnis. Investor. Investor ya. Betul banget. Oke. Mungkin udah kali ya perbincangan kita untuk hari ini. Kayaknya harus kita mungkin kapan-kapan kita harus ada tea time kali ya. Boleh, Tea boleh, time, boleh. ngopi-ngopi cantik gitu, ngeteh-ngeteh cantik gitu. Untuk lanjut bahas topik-topik menarik selanjutnya. Mungkin episode kali ini udah segitu aja nih Kak. Ya, kita cukupkan. Kita cari lagi topik-topik yang menarik dan untuk kedepannya semoga Indonesia ini juga bisa lebih baik dan masyarakatnya juga bersimpati dan empati untuk wilayah-wilayah kecil kayak gini kali ya. Oke, kalau gitu saya sebagai pemilik podcast Angel dan saya Dila kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih juga. Bye-bye.